Oke guys, kali ini gue berkesempatan ngeliput mobil Subaru WRX TS 4-wheel drive EyeSight. Gokil. Dan seperti biasa, gue akan tanya-tanya ownernya pengalaman dia naik mobil ini, punya mobil ini tuh gimana rasanya, aman-aman aja, atau ada hal yang menarik mungkin yang bisa kita tahu dari dia. So, simak terus ya. Mantep men. Yep, kita nikmatin dulu eksteriornya. Dari tampak depan samping kayak gini. Nah, kelihatan tuh ya, modelnya tuh modern banget. Dan kalau misalnya dibandingin sama Subaru generasi yang sebelumnya, ini tuh bener-bener lebih futuristik bentuknya gitu guys. Yoi. Ini bentuk fasianya kayak begini. Ada logo Subaru yang pas banget tuh di grillnya. Kita lihat lebih dekat ya. Nah ini nih grillnya dengan logo Subarunya yang pokoknya image-nya tuh rally banget ya kan. Dan ciri khasnya Subaru adalah ada air scope di kap mesinnya tuh. Karena ini mobilnya nih mesinnya dia mesin boxer gitu. Jadi intake-nya di atas kalau nggak salah gitu ya. Nanti gue tanya-tanya deh sama ownernya. Cakep ya birunya. Nah kita lihat lagi nih guys, dari sisi headlampnya, nyipit gitu kan, keen banget kesannya, kayak agresif banget gitu. Dan di bawah sini, nah dia udah ada fog lamp. Yoi, cakep ya. Dan kayaknya ada washer headlamp juga deh itu. Asik. Kalau lihat dari depan kanan nih, samping, makin menegaskan dia nih futuristik banget mukanya nih, robotik banget. Dan dia ada aksen hitam gitu di atas bannya guys. Nah kayak gitu tuh ya. Jadi kesannya kayak apa ya, sedan tapi sedikit kayak crossover sih. Ini menurut bahasa awam gua ya, kayak gitu. Nah kita lihat bannya kayak gini. Ini profil bannya tipis ya. Ntar gua tanya deh sama ownernya ukurannya berapa. Dan dia udah pakai baut 5. Dan itu lug nutsnya udah diganti tuh, pakai race warna biru. Nice. Ban depannya jelas cakram. Belakangnya cakram gak ya? Kita lihat ya. Nah, yang kerennya lagi, si aksen hitam ini dia tuh bolong beneran guys. Tuh, bolong. Mungkin ini fungsinya untuk melancarkan aliran udara yang kebuang dari bagian dalam ban agar kebuang keluar. Jadi pergerakan udaranya diharapkan lancar agar laju mobilnya lebih oke lagi ya secara aerodinamika gitu. Nah itu kita bisa lihat side skirtnya kayak gitu. Dan di bagian belakang ya, ban belakangnya juga sama nih, dia ada aksen hitam gitu juga. Nah apakah ada bolongan juga di belakangnya, kita lihat. Oh enggak, yang belakangnya dia rapat gitu. Nah ini ban belakangnya kayak gini nih. Dan yoi, dia udah cakram, kelihatan ya, kayak gitu. Nah ini tamak samping kiri mobilnya, bener-bener senada ya dengan desain keseluruhannya. Dia bener-bener futuristik gitu. Gitu bahasa desain Subaru yang kekinian seperti ini guys. Yoi. Jadi kalau simpulan gue tuh, mobil ini tuh harus dilihat asli gitu. Karena kalau dilihat dari internet, entah gambar, entah video, itu beda dengan aura yang didapetin ketika ngeliat mobil aslinya gitu. Lebih keren aslinya guys dibandingin di gambar ataupun di video. Menurut gue sih seperti itu. Nikmatin dulu sisi kanan belakangnya guys kayak gini. Yo ya sih keren ya. Asli deh, lo harus beneran ngelihat mobil ini dulu secara langsung gitu.
Dan mungkin bagi lo yang beli, baru deh kelihatan ntar bagian mana yang mungkin harus ditouch up ataupun dimodif sesuai selera. Kayak gini kalau dari sisi kiri belakangnya guys. Itu di bagasi kayaknya ada sedikit detail ya. Ntar coba gua ambil gambarin deh, lebih deket. Yoi. Nice ya. Yap, begini tampak belakangnya. Lampu belakangnya juga kelihatan modern banget dan udah beda dari Subaru generasi sebelumnya. Dia knalpotnya udah pakai 4 nih, nggak tahu udah diganti apa belum, ntar gue tanya pas sesi interview. Dan coba kita deketin guys. Nah, dari lampunya dulu kita lihat nih. Nah, kayak gitu lampunya nih kalau gue deketin. Yoi. Di sini ada tulisan WRX TS. TS itu artinya tuned by STI. Kata ownernya seperti itu. Dan sini ada logo Subarunya. Wah gila, keren banget logonya men. Asli. Dan sini ada tulisan Subaru all wheel drive. Yoi. Keren ya. Nah itu tuh detail itu. Jadi ada aksen dikit gitu. Dikit tapi manis. Asiknya birunya nih kayak electric blue gitu ya. Main knalpotnya nih. Woi yoi. Mantap. Apakah bawaannya ataupun udah dimodifikasi, diganti, ntar gue tanya deh sama ownernya. Dan dilihat dari sini, dia kesana kayak ada diffuser gitu, cuman gue nggak tahu nih aksen dong apa. Berfungsi beneran ya garis-garis ini. Gitu. Terus ada lampu lagi di situ. Nah ini ada mata kucing juga. Di bumper belakang. Yoi. Ini ada detail yang lucu loh dari lampu belakangnya kalau dideketin tuh. Dia kayak gue nggak tahu nih kayak ada taburan-taburan apa gitu di dalamnya tuh. Tuh, apakah ini akan mempengaruhi nanti kalau dia nyala lampunya ya? Tuh ya, kayak gitu tuh. Detail yang baru ngeh gue nih kalau ngeliat dari dekat. Oh, ternyata kalau diperhatiin lebih dekat guys, Subaru bawahnya tulisannya adalah symmetrical all wheel drive. Tuh. Yo ini, pasti symmetrical all wheel drive. Tapi gue tanya-tanya lah ya. Untuk antenanya dia udah model shark fin kayak gitu guys. Yoi. Cakep ya. Ini sisi kanan mobilnya guys, kayak gitu. Nah, cakep ya. Birunya tuh asik banget gitu. Nah, walaupun Subaru WRX ini dia itu image-nya kuat banget di rally gitu ya. Cuman kalau gue lihat langsung, ini mobil tuh agak kelihatan ceper guys secara ground clearance-nya. Nah, gue mau lihat nih ya, pakai jari dulu nih. Berapa sih jaraknya ke tanah, ke aspal? Bumper sejengkal guys, segini. Ya menurut gue sih nggak terlalu tinggi ya. Nah, kalau dari bannya 3 jari ban depan. Side skirtnya, nah ini nih, kelihatan ceper banget guys, karena side skirtnya kelihatan tebel gitu. Sejengkal juga, segini sejengkal gue. Asli sih ini menurut gue nggak terlalu tinggi ya. Terus ban belakang 3 jari, cuman lebih sempit 3 jari gue dibandingin si di depan tadi. Bumper belakangnya jauh tuh ya, gitu. Ya kita lihat mesinnya sekarang kayak gimana. Nah langsung kebuka karena udah pakai sistem hidrolik nih di kap mesinnya. Nah kayak gini guys mesinnya guys. Tuh ciri Subaru banget. Yang gua tahu nih mesinnya ya kayak gini nih. Subaru WRX tuh lewat mesinnya tuh kayak begini ya, karena dia boxer gitu kan. Nah ini nih intercoolernya yang ngambil udara dari air scoop di atas gitu. Nah kayak gini mesinnya nih bentukannya tuh rapi ya dan masih bersih. Iyalah masih baru nih mobil tuh. Tapi ownernya nikmatin banget kok bawa mobil ini. Iyalah mobilnya asik. Ya jadi kira-kira seperti itulah layout mesin Subaru WRX. Ini adalah mesin boxer ya gitu, jadi pistonnya ada di bawah. Kelebihannya tuh yang setahu gue ningkatin center of gravity-nya, jadi lebih optimal dan mobilnya lebih stabil khususnya saat lagi bermanuver. Dan ini kayak saringan oli deh nih. Saringan olinya di atas, yang lucu nih. Biasanya kan mobil lain di bawah, ini di atas. Gampang gantinya kayaknya
Gitu guys. Asik ya. Ya gitu tuh mesinnya tuh. Nah, ada hal yang lucu nih. Untuk si pengisian BBM-nya, dia itu cukup diginin doang nih guys. Tuh, udah kebuka. Nah, cuman kata ownernya, dengan atau tanpa kita ngantongin kunci, dia udah bisa dibuka dong. Gokil. Bagi yang gue lebih ngerti tolong komen ya. Ntar gue tanya juga sama ownernya nih pas lagi interview nanti biar lebih clear. Masa sih? Oh ya, anyway, dia harus pakai bensin yang ronnya itu 95. Gitu, tuh kelihatannya. Tuh. Tuh ya, 95 ron gasoline only. Mantap. Tutup lagi. Oke, mungkin itu overall dari eksterior yang bisa gue liput untuk lo. Dan gue yakin lo juga pasti tahu, udah sering lihat lah mobil ini di media-media juga. So, saatnya kita mulai interview ownernya, tanya-tanya gimana pengalaman dia selama dia pakai mobil ini. Oke, simak terus guys. Oke guys, kali ini gue langsung berkesempatan ngobrol sama owner mobil yang keren ini. Oleh Mas Rizky, apa kabar? Baik. Yoi. Mas, makasih banyak waktunya ya. Sama-sama. Udah boleh liput mobil lo dan boleh ngobrol sama lo ya. Iya dong. Oke guys, seperti yang gue bilang di awal, gue akan ngobrol sama ownernya langsung dan ownernya akan share pengalaman dia pakai mobil ini. Oke, pertanyaan pertama. Aduh. Tolong sebutin dong, ya, merek, tipe, dan tahun pembuatan mobil lo ini. Oh, ya. Ini itu Subaru WRX TS tahun 2023. Tahun 2023 ya? 2023 ini mobilnya. I see. Dibuatnya di bulan November. November 2023. Mas, TS itu apaan sih, Mas? TS itu kalau gue lihat-lihat ya dari internet gitu. TS itu kepanjangan dari Tune by STI. Tune by STI. Tune by STI. Yoi. Itu dia. Karena dulu kan ada Subaru WRX STI. Kalau ini WRX Tune by STI. Alias TS ya. Karena di tahun itu STI bilang katanya udah nggak mau bikin mobil performa lagi. Oh gitu? Karena ada uji emisi kan. Oh, I see. Ya, makanya mereka fokusnya STI udah ke bener-bener balap doang. Balap doang. Oke. Ya, uji emisi itu emang banyak mempengaruhi produksi mobil kenceng kayaknya. Iya, itu dia. Ngaruhnya banyak banget. Siap. Mas, sama satu lagi Mas. Maaf nih Mas, ya punten. Ini Mas ngambil dari baru atau gimana Mas? Oh, ini mobil dari baru. Dari baru ya? Bener, persen. Wih, mantap. Berarti beli tahun berapa nih? Belinya itu di tahun 2023 akhir. 2023 akhir? Jadi, ini mobil pas DP langsung dibuat. Langsung dibuat? Oh gitu, jadi kayak DP by, apa namanya, create by order ya? Create by order. Yoi banget, baru tahu saya. Itu dia, makanya DP di bulan November langsung dibuat di November. Dikirimnya? Dikirimnya itu kalau nggak salah waktu itu di bulan Januarinya. Januari 2024 berarti? 2024. I see. Gue baru tahu guys, ini kayak mesin Ferrari ya? Itu dia kayak gitu. Lucu nih. Tapi diukur-ukur dulu nggak sih panjang tangan segala macam sampai segitu nggak sih? Personalisasinya? Oh, nggak tahu juga deh kayak gitu. Tapi yang penting yang penting DP dulu baru mobilnya disiapin gitu ya? Ya, I see. Sama satu lagi Mas. Ya. Ini nih ada fitur EyeSight tuh apa sih Mas EyeSight? EyeSight itu tuh kayak apa ya namanya? Bisa dibilang lane keeping assist. Oh, lane keeping assist. Sama adaptive cruise control. Oh, I see. Kayak gitu. Jadi ibarat kata lagi jalan di tol nih, kita aktifin, udah kayak autopilot tuh. Oh gitu ya? Iya. Wah, ini mobil berarti dia DNA-nya rally, cuman dipakai harian kayaknya juga masih bisa. Ya? Masih bisa. Banyak fiturnya ya? Banyak fitur. Jadi orang awam kayak gue pun bisa guys harusnya nih mobil ini ya. Keren. Nah, Mas, sekarang kita ngobrolin mesin. Oh ya. Berarti Mas ini kan kira-kira punya mobil ini udah hampir setahun lah ya? Ya, hampir setahun. Oke. Dari mesin dulu Mas. Ya. Pertama tolong sebutin Mas, kode mesinnya apa sih Mas? Kode mesinnya yang sekarang itu udah FA24F namanya. FA24F? Ya. Berarti 2400 cc Mas? 2400 cc. Oke. Mesinnya boxer? Boxer flat 4. Flat 4 men, gokil. Khasnya Subaru tuh ya? Khas banget itu. Jadi flat 4 tuh apa, kalau boxer dia pistonnya di bawah, pistonnya nyamping ya, nyamping begini, dan dia di bawah nih, di deket di bawah nih, bukan di atas. Ya.
Itu disetirnya jadi lebih stabil ya, berasa ya? Lebih stabil dan apa ya, kayak perpindahan beratnya stabil lah. Stabil ya? Jadi kalau mau nyari belok lebih enak. Wah, I see guys. Main handling. Main handling ya? Iya. Cocok buat rally banget ya? Betul banget. Oke. Nah Mas, Ya. ngomongin mesin. Ini perawatannya Mas di bengkel resmi atau gimana nih Mas? Oh ya, karena ini maksudnya masih hitungan mobil baru ya. Jadi masih main ke resmi aja dulu. Masih ke resmi dulu ya? Takutnya kenapa-kenapa kan masih ada garansi juga kan. Oh, I see. Itu dia. Nah, bengkel resminya itu sama dengan Mas beli mobilnya, dealernya? Ya, sama. Di mana tuh Mas? Di Plaza Subaru Alam Sutra. Oh, Plaza Subaru Alam Sutra. Iya. Karena itu dia. dulu Subaru itu sempat ada namanya Subaru Motor Image kalau nggak salah ya. Sebelumnya Subaru itu. Nah, terus cabut, mati itu. ganti sekarang Ganti ya? lagi sekarang jadi Plaza. Plaza Subaru. Iya. Wah, keren. Berarti kalau di daerah Jakarta, servisnya cuma bisa di situ kali ya, so far ya? Sejauh ini sekarang udah buka cabang banyak. Oh gitu? Di Tebet udah ada, Kebon Jeruk udah ada, sama kalau nggak salah Pondok Indah. Wah, makin banyak. Makin banyak. Gila, sukses terus Plaza Subaru ya, biar Itu dia. pencinta Subaru makin nggak worry free gitu ya, dimanapun mereka berada ya. Makin tenang lah Makin untuk tenang yang ya. mau beli Subaru. Kalau nggak salah saya sempat baca petanya Subaru itu di beberapa kota besar juga udah ada tuh. Udah ada, Selain emang. di Jabodetabek ya. Di Surabaya, Jogja udah ada. Surabaya, Jogja ada tuh. Iya. Subaru Lovers udah ada di situ tuh. Udah ada. Mas, Ya. terus ngomongin gearbox nih. Oh, iya, Gearboxnya ini apa sih Mas? Gear atau CVT atau gimana tuh? Ini yang sekarang udah CVT. Oh, CVT? Mobilnya udah CVT. Cuman jujur sebelumnya emang bawa mobil CVT terus ya. Jadi udah tau lah perilakunya kayak gimana. Karakternya udah tahu ya? Udah tau lah, ngeden mulu kan CVT. Cuman kalau ini entah kenapa CVT-nya tuh unik sendiri. Oh gitu? Unik sendiri. Jadi misalkan kita manualin nih mobil, bisa parting. Parting tuh berat Iya. gitu. Wow. Parting gitu. Sensasinya makin naik tuh adrenalin. Itu ya. dia. Matic berasa ada koplingnya. Matic berasa ada koplingnya. Itu dia. Ih, gokil. Nah, kalau kita nggak manualin Mas, masih udah biasa. Itu di kickdown responsif nggak? Responsif banget. Beda lah ya sama CVT biasa ya? Beda. I see. Beda banget. Nah, Mas, so far nih, kalau Mas, mesin dan gearbox berarti, Oh ya. kan masih dirawat di bengkel resmi. Ya. Ada saran nggak sih dari bengkel resmi, oh ini nggak boleh telat ini, oh ini harus begini, ada nggak untuk mesin dan gearbox? Sejauh ini sih nggak ada saran apapun ya. Maksudnya kayak telat ganti oli bakal masalah, nggak ada. Kayak gitu. Jadi ya mereka tuh ngasih oli, dikasih cadangannya juga. Oh gitu? Heeh. Dibawa pulang gitu? Bukan bawa pulang, jadi emang ada cadangan di dalamnya ini. Oh. Gitu. Jadi Unik ya? Jadi misalkan udah 30.000 nih KM-nya, olinya tuh sebenarnya masih ada sisa, mungkin sampai 200 km. Oh, 200 km lagi Masih gitu? ada sisa. Oh, Jadi I see. buat jaga-jaga misalkan telat masuk atau mungkin bengkel resminya jauh, kayak gitu. Jadi masih bisa jalan lah nih mobil. Gue baru tahu loh. Masih ada cadangannya. Beda banget nih yang mobil biasa ya. Gue baru tahu asli Beda. guys. Oke. Kalau misalnya terus sekarang gearbox Mas. Ya. Kalau setahu saya Mas, kalau gearbox mobil yang CVT, Ya. itu tuh paling haram banget telat ganti oli men, bisa rontok. Ini Iya. begitu juga nggak? Kalau ini sejauh ini sih belum ada beritanya ya. Belum ada beritanya. ada cerita orang katanya CVT-nya rusak gara-gara telat ganti oli, itu belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Bahkan dari sesama owner pun belum ada info Belum itu ada, ya? belum ada. Ais, mantep. Oke. Itu dia. Mas, terus sekarang kita ngomongin eksterior ini. Oh, iya. Ini warnanya cakep banget. Warna apa sih ini Mas? Ini mereka nyebutnya WR Blue. WR Blue Pearl. WR Blue Pearl. Ya, Wis, mantep. itu dia. Subaru banget ya? Itu dia, Oke. khasnya Subaru. Dan itu pun WR itu ada kepanjangannya. Apa tuh Mas? WR itu World Rally. Wes, World Rally Blue. Blue. Yo. Emang sih Itu Subaru dari dulu jagoannya warna biru, setahu gue. Itu dia selalu. Mantap. Terus Mas, Ya, ada modifikasi nggak so far nih Mas? sejauh Ada yang diganti ini nggak? sejauh ini dari terima itu yang baru diganti cuman knalpotnya aja. Knalpotnya aja. Knalpotnya aja. Pakai apa tuh Mas? Ini pakai Valvetronic dari Valvetronic. Tech Pro. Tech Pro. Ya, Full set dari ujung ke ujung? full set. Wow. Ini Buat referensi Mas, bisikin Mas, berapa Ya. tuh Mas? harganya tuh kurang lebih sampai 12 jutaan lah. 12 jutaan? 12 jutaan. Satu set? Satu set. Oke, masang di mana Mas? Tech Pro di Gading Serpong. Gading Serpong? Gading Serpong. Oke, shout out tuh bengkelnya tuh ya, keren. Itu dia. Jadi bisa suara slow, bisa halus, bisa suara halus. kenceng dikit Bisa ya. kenceng, mau sopan ke komplek orang bisa. Iya tuh, penting sih. Bener. Oke. Terus ada hal lain lagi di modifikasi. Kayaknya laknat lu beda nih. Oh iya, sebelumnya laknatnya itu
Biasa apa namanya bawaan pabrik tuh katanya kurang bagus. Oh gitu ya? Kurang bagusnya kenapa? Kurang bagusnya tuh kalau sering-sering dicabut bannya itu bakal jadi apa? Aus di dalamnya. Oh, Aus dalamnya. Jadi kayak disaranin mungkin untuk ganti laknat. catatan untuk yang pengen punya mobil ini dan mungkin udah punya ya. Ini tips nih dari ownernya nih, pengalamannya. Keren. Ganti laknat. Terus Mas, so far nih, Mas kalau misalkan ke bengkel resmi, balik lagi ke perawatan sorry nih ya. Itu masih free atau udah berbayar? Sejauh ini masih free. Masih free ya? Masih free. Oke. Sebagai owner tahu nggak sih Mas, kira-kira tuh kalau misalnya udah free service-nya habis, sekali datang tuh habis berapa sih kira-kira? Bisa jadi kurang service lebih. rutin ya? Service rutin bisa jadi kurang lebih max bisa 10 lah. Sekitar segitu ya? 10 max jutaan itu ya? 10. Max 10? Oke, mantap juga guys. Itu kurang lebih. Kurang lebih ya? Iya. Mobil balap bro, gokil men. Oke, terus Mas, apa namanya, apa hal yang Mas suka dari mobil ini dan yang nggak suka? Yang Mas suka dulu deh. Yang saya suka itu, ini mobil responsif banget. Responsif banget ya? Responsif banget, torsinya berasa. Mungkin karena AWD ya, di sini AWD-nya simetrikal. Jadi mau dibawa ke tanah off-road atau mau dibawa ke street, bisa semua. Oh ini gitu? Mobil. I see. Handlingnya dapet, speednya dapet. Jadi emang bagusnya di early game aja sini mobil. Early game tuh artinya buat bawah, buat yang dari 0 ke 100, main itu aja. Oke. Kalau udah late game mungkin agak lama lah naiknya. I see. Terus Mas, yang Mas nggak suka deh atau mungkin ada isu so far pakai mobil ini, ada nggak? Isunya itu mungkin ya, disaranin pas baru beli langsung cek kakinya. Cek kaki guys? Cek kaki. Tapi itu mobil baru Mas, kenapa tuh Mas? Ini Mas ngalamin apa tuh Mas kayak pengalaman ya. Waktu terima ini nggak lama kemudian, mungkin 2 bulanan itu as roda belakang tuh bunyi. As roda belakang kanan kiri? As roda belakang di sebelah kiri. Sebelah kiri? Wow. Di sebelah kiri itu bunyi. Padahal waktu terima itu mobil tuh nggak dibawa kebut. Oke. Nggak dibawa kebut. Mungkin karena jalanannya agak hancur ya. Oke. Jadi kena bunyi langsung ganti. Oh, itu di cover tapi sama di cover karena masih garansi kan. Bejob Plaza Subaru. Itu. Gokil. Ada lagi nggak Mas kayak kaki Mas yang problem? Kaki itu adalah waktu itu shock breaker. Shock breaker? Shock breaker belakang udah ganti, shock breaker depan pun ganti. Apa tuh gejalanya tuh Mas yang Mas rasain? Gejalanya tuh pas dibawa ngelewatin polisi tidur tuh bunyi. Oh gitu? Nguk-nguk gitu? Bunyi ngikuk gitu. Oh I see. Udah kayak per karatan lah. Oke. Bunyinya itu. Akhirnya sama Subarunya masih garansi diganti, masih free. Nah, pas ini kan mobil once again mobil baru loh guys. Pas isu itu muncul, mungkin Mas wajar kalau komplain gitu ya. Komplain. Tanggapan mereka apa Mas? Is it common problem gitu atau? Tanggapan mereka common problem ternyata. Common problem? Problem. Dan bahkan waktu ngobrol sama kepala mekaniknya kepala mekanik Subaru, itu yang sering masuk WRX, WRX yang wagon ya terutama. Bahkan yang wagon? WRX wagon, BRZ, sama Crosstrek. Kaki-kaki semua? Kaki semua. 3 mobil itu yang rawan. Gitu. Tapi setelah diklaim dapat semua part baru dari Plaza Subaru nih ya, resmi, aman? Sejauh ini aman. Sejauh ini aman. Gokil. Oke, catatan penting tuh guys. Ini insight nih. Nih, Mas lu berani cerita gini keren Mas. Appreciate banget. Ini ilmu yang insight yang bagus dari Mas Rizky buat teman-teman ya. Ya, sukses terus juga buat Plaza Subaru ya. Kita cuma sekedar sharing pengalaman bukan bermaksud mendiskreditkan untuk seperti apa, tapi buat jadi improvement ke depannya. Nah, Mas, terus ada hal lain nggak Mas yang Mas nggak suka mungkin dari mobil ini? Selain isu-isu tadi, dari mesin mungkin ada isu nggak ada? Mesin nggak ada isu. Nggak ada isu, CVT juga nggak ada? CVT juga nggak ada masalah. More to kaki-kaki ya? Di kaki aja masalah itu. Tie rod juga itu harus dicek. Semuanya lah pokoknya? Pokoknya di bagian kaki. Jadi mobil datang, lu pakai, kalau ada suara-suara aneh, balikin ke Subarunya. Iya. Dan mereka pasti tanggung jawab ya? Pasti tanggung jawab. Mantap. Mas, so far pakai mobil ini Mas, ada pengalaman unik nggak Mas? Misalnya kayak ada orang, Bang mobil apa itu Bang? Gitu ada yang nanya-nanya pengalaman uniknya tuh mungkin gini. Kan di tahun sekarang nih Indo lagi banyak yang mobil Cina nih, banyak yang masuk. Nah, mungkin juga ditambah lagi Subaru kan baru hidup lagi tuh akhirnya.
Jadi pas di jalan kadang-kadang orang, ini mobil mana? Mobil Cina ya? Gitu. Banyak orang kira ini mobil Cina. Kayak gitu. Karena logonya emang jarang orang lihat. Logonya orang jarang lihat kan. I see. Karena ditambah lagi kan mobil Cina banyak yang masuk. Jadi dikiranya ini mobil baru Cina nih. Gitu. Oh my god. Banyak yang ngira kayak gitu. I see. Bahkan yang masih bisa gue terima tapi aneh gitu. Dibilang BMW. Dibilang BMW karena birunya mirip ya? Ya, karena BMW kan? 330 itu warnanya hampir sama birunya. Ya. BMW yang kode bodinya G30 itu jagoannya tuh biru. Biru juga. Coba gue nggak tahu istilahnya apa ya. Namanya apa gue nggak tahu juga. Tapi mirip sih. Iya bener. Mirip, kalau dari jauh tuh mirip. Oke. Mas Rizky, mau tanya dong Mas. Oh iya. Ada tulisan symmetrical AWD itu apaan sih Mas? Oh itu, symmetrical AWD itu bannya tuh muternya sesuai rata lah. Power outputnya tuh rata. Oh, penyaluran tenaganya sama ya? Ya, 50-50. 50 ke roda depan belakang. Dan belakang juga. Oh gitu. AWD. Semua untuk mobil ini seperti itu ya? Ya. Untuk yang manualnya gitu juga nggak Mas? Manualnya sama juga. Sama semua. Oh. Selama ada tulisan symmetrical AWD itu sama semua. Oh, I see. Itu. Mas, ada satu hal yang gue lupa. Apa tuh? Tolong sebutin dong, dalam keadaan standar, mobil ini horsepower sama torsinya berapa Mas? Oh, oke. Standarnya itu kalau nggak salah, ini karena berhubung TS ya, yang Matic ya, ini mobil. Kalau nggak salah 271 HP. Standarnya 271 Bang? 271 HP. Gede men. Itu dia. Torsi? Kalau torsi gue lupa berapa. Oke. Nanti kita browsing, nanti gue coba tambahin di bawah ya. Atau mungkin kalau ada yang tahu, boleh komen. Iya. Nah, pas udah ganti knalpot tadi Mas? Iya. Ada perubahan signifikan nggak? Horsepower-nya atau tenaga yang lain mungkin? Tenaga yang lain apa sih? Torsinya, tenaganya lah gitu. Ya, waktu ganti knalpot yang gua rasa kayaknya ada perubahan sedikit di horsepower-nya itu tuh. Oh ya? Ada tambahan sedikit lah. Berasa. Waktu itu ternyata pas dicek nambah kalau nggak salah jadi 275. Wow, dari 271 ke 275 naik 4 HP men. Naik 4 HP. Gede loh itu menurut gue, cuman ganti knalpot. Di tuning-tuning nggak apa? ECU-nya apa segala macam? Enggak. Cuman ganti knalpot doang? Tok knalpot. Mantep tuh knalpotnya guys. Itu dia. Alright. Nah Mas, sekarang ngomongin ban nih Mas. Oh iya ban. Ini tolong sebutin Mas, standarnya tuh kayaknya bannya gede banget ya. Oh iya. Nah itu ukurannya berapa tuh Mas tuh? Standarnya itu ring 18. 18? Ring 18 245. 245? Tapi kalau untuk mobil rally harusnya biasanya tebel-tebel gitu ya? Biasanya tebel. Nah, itu bisa dikasih tau nggak Mas kalau ukuran ban segini khusus apa? Oh iya. Nah, itu tuh cakep itu tuh. Nah, dengerin nih guys nih. Ya, biasanya kalau dengar dari orang yang punya Subaru atau yang suka off-road dan street juga, itu tuh katanya kalau mau main di street, ringnya naikin satu. Jadi ring 19. Jadi ring 19. Standarnya soalnya kan ring 18 nih. Alright. Nah, kalau buat rally karena berhubung tanah, takutnya peleknya penyok dan lain hal kan ya. Jadi ring 17 disaraninnya. Jangan terlalu kecil juga. Oh. Kalau terlalu tebel, rasanya tuh nggak napak ke tanah. Itu dia. Jadi buat rally 17, buat street 19. Kalau mau standar atau maksudnya bisa street, bisa ke tanah, 18 aja. 18 aja. Standarnya aja. I see. Karena memang kalau menurut gue yang awam ini ya, Mas Rizky, gue liat mobil ini lebih DNA-nya rally pasti. Cuman lebih civilized aja gitu, lebih kayak mobil dipakai mobil kalung, mobil harian gitu. Itu dia. Walaupun dia emang mukanya futuristik dan robotik ya. Ya, agak robotik. Ya. Keren. Mas, bisikin dong Mas, paling kenceng nih Mas pernah nyoba sampai berapa kilometer per jam nih paling kenceng? Itu waktu itu gue bawa ke peak paling kenceng 220 km/h. 220 Nggak km/h. Usah lo coba, ini hanya sharing ya. Nggak usah lo coba ya, ini sharing doang. Artinya mobilnya mampu dalam keadaan standar sampai segitu. Sampai segitu 220, itu pun masih bisa naik lagi. Cuman karena berhubung ya jalanan yang nggak panjang ya, jadi 220 udah. Nggak berani lagi. Takutnya jebol kan ya. Bahaya guys. Jangan ditiru ya. Cuman yang tadi tuh pakai pedal atau di emin lo injek aja Mas nyobanya? Itu 220 ke mode Sport Plus manualin. Oh, ada berapa apa namanya mode berkendara nih Mas? Modenya tuh kalau nggak salah normal, Sport Plus, individual sama comfort. Oh, I see. Itu. Bedanya apa tuh Mas? Kalau comfort lebih empuk kah perel? Kalau comfort lebih empuk sama setirnya lebih enteng.
Oh, berarti ini si shock breaker-nya adaptif lah bisa dibilang. Adaptif gitu. Wow. Beda sama yang versi manualnya. Oh iya. Iya. Kalau yang manualnya nggak begitu? Kalau yang manual nggak ada modenya. Keras-keras aja Keras gitu? aja. Udah tok dari pabrik begitu aja. Dan nggak ada mode berkendara ya? Nggak ada. Oke, semuanya ada di kaki dan pikiran. Itu dia. Oke, kalau mode sport, apa tuh Mas bedanya? Kalau mode sport itu mesinnya tarikannya masih kayak normal, tapi setirnya sama torsinya ada penaikan. Setirnya agak berat dikit. Saya berat dikit. Itu sport tuh ya? Kalau sport. Kalau sport plus? Kalau sport plus itu udah bener-bener kayak kita yang kendaliin deh, udah kayak mobil manual. Tarikannya lebih ada, terus kita udah bisa main di red line. Oh, dipentokin sampai 6.000. Bisa mentokin, refbank juga bisa. Refbank juga bisa. Oh, no, Ya, gitu. bisa kayak gitu. Udah kayak rally deh refbank. Refbank tuh istilahnya tuh. Bisa. Oke. Kayak gitu. Tadi Sama setirnya lebih berat. soalnya makin berat lagi ya? Makin berat karena buat handling. I see. Iya. Kekerasan per itu keren tuh ya. Ya. Tapi bukan berarti mobilnya jadi tambah pendek ya? Enggak. Cuman keras atau lembut aja Keras ya? lembut, Oh, lebih kebandingan guys. Ih, keren. Itu aja. Terus Mas, Ya. ini kan mobil berarti DNR-nya dapet, cuman fitur lebih berlimpah ya? Ya, Makanya fitur gue bilang lebih tadi lebih civilized ya? Ya, itu dia. Fitur apa yang Mas paling bikin Mas seneng kalau nyetir mobil ini? Kalau nyetir itu fitur Normal deh, keadaan normal deh. Oh, keadaan normal ya. Fiturnya tuh ya itu aja sih paling TSI Sight-nya itu. Itunya guna banget ya? Guna banget. Apalagi kalau misalkan di jalan tol nih, Hah? macet, Hah? pegel kaki, udah pakai aja nyalain lagi itu. Nyalain TSI Sight-nya. Dia otomatis jalan sendiri? Otomatis jalan sendiri dan dia ngebaca mobil depan. Jadi mobil depan kecepatannya sekian dia ngikutin. Oh, Gitu. Kayak adaptive cruise control ya? Ya, kayak adaptive cruise I see, control I see. kayak Mobil gitu. depan berhenti, dia berhenti. Dia berhenti, ikut berhenti. Enak banget lu gabut, bisa begini dong Mas? Duduknya. Ya bisa. Lepas kaki, lepas tangan bisa. Mau ngerjain kerjaan kantoran sambil laptop bisa. Jangan. Kita coba ya. Di cerita doang kita coba. Gitu. Gokil. Nah Mas, ada fitur lain yang Mas suka? Fitur lainnya sih paling kayak Audio keren nggak sih? Entertainment-nya kayak gede banget layarnya tuh, unik tuh. entertainmentnya gede. Hah? Cuman kadang-kadang kalau malam walaupun udah dim yang paling gelap masih agak ganggu aja sih sebenarnya. Oh, iya sih, karena Itu terang aja. banget ya. Terlalu gede kan layarnya juga. Itu aja. Kayak tablet cuman dibikin kayak apa namanya Secara portrait. vertikal. Vertikal Ya, gitu. portrait. Oke. Kayak Sama gitu. satu yang gue suka jarum-jarum itu cakep ya. Ya, untungnya mereka masih pertahanin analog. Analog ya? Iya. I see. Itu dia. Terus Mas, Ya, paling ini mobil sorry Mas, ini lo pakai harian atau enggak? ini dipakai harian. Pakai harian guys. Buat daily ini. Daily. Wow. Ini kita area Jabodetabek dan kemudian kita kebetulan di daerah Tangerang ya. Ya, di domisili Tangerang ini. Nah, itu bensin Dalkot berapa Mas? Dalkot kurang lebih itu 19. 19. Itu kaki udah sangat berakhlak tuh. Ya, itu kaki udah sangat sekolah itu. Sangat sekolah ya. Kalau lagi nggak peduli bensin berapa tuh? Nggak peduli bensin tuh bisa mungkin 1,5. 1,5 ya. Heeh. Tapi once again guys, kalau lo udah beli mobil ini, menurut gua sih udah nggak perlu peduli bensin, nggak perlu peduli dia. bensin karena harusnya driving experience yang didapat ya. Driving experience-nya. I see. Terus paling jauh Mas pernah bawa kemana nih mobil? Paling jauh Touring. waktu itu bareng sama teman mau ke kayak pemandian air terjun gitu. Oke. Itu di daerah dekat Gunung Salak. Dekat Gunung Salak. Dekat Gunung Salak. Lumayan sih kalau dari sini. Dari sini lumayan Jauh, banget. Dan itu juga kan rutenya jalanan nggak bagus ya. Naik turun gunung lagi kan. Ini mobil bisa banget. Aman ya. Aman aja. Nggak ada kehilangan tenaga segala macam, ada. nikung-nikung enak. Nggak ada. Ngeden naik itu nggak ada. Gila men. Pas ke habitatnya tuh. Kayak Sesuai gitu-gitu. habitat itu. Nah Mas, Ya. so far nih Mas, sekilas gue lihat nih guys ya, menurut mata gue, mobil ini kayaknya ceper ya. Cuman gimana, pas lo touring mentok-mentok nggak sih? Pas touring gue bawa ke Gunung Salak tuh nggak mentok. Nggak mentok? Nggak mentok. Lo bawa berapa orang? 4 dewasa atau Bawa 4 dewasa? 4 dewasa. Sama barang di bagasi? Ada barang di bagasi. Nggak mentok guys. Nggak mentok. Karena jujur li, menurut gue ya itu kelihatannya ceper, padahal mah enggak ya? Enggak. Nggak seceper yang kita lihat. Pastinya enggak. I see. Itu dibandingkan sama mobil sedan lain kayak mungkin Camry atau mobil sedan lain deh kayak BMW atau Mercy gitu. Ini hitungannya sedan tinggi Oke. kayak gitu. Asli guys, ini testimoni langsung dari ownernya, tapi di mata gua ini kelihatannya pendek, tapi ternyata nggak sependek itu. Tambah lagi side skirtnya tebel banget kan? Side skirtnya tebel. Oke. Sama satu sih Mas, yang Iya. unik dari mobil ini, yang membuat mobil ini kayak sedikit ala-ala crossover tuh ini nih. Ini apa sih Mas ini? Nih yang hitam-hitamnya di ban depan belakang ada nih guys. Iya. Hah?
Bukan over fender ya? Enggak juga Bukan, sih. bukan. Fender apa ya mereka nyebutnya tuh. Tapi intinya gunanya itu buat ngejaga catnya. Ngejaga. Oh gitu, ada fungsinya guys. Fungsinya itu buat ngejaga catnya kan. Pas ngebuat orang mikirnya WRX buat rally nih mobil pasti ke tanah dong. Tanah minimal kerikil-kerikil mental ya kan? Kerikil mental atau gimana. Nah kalau langsung ke biru mungkin stone chip sering mental-mental kena dicat sayang ya. Baret. Nah ini si hitam ini mungkin buat istilahnya buat mentalin si stone chipnya jadi nggak kena langsung ke body. I see. Di depan dan di belakang ya. Nah ini bahannya tuh kayak plastik high quality lah. I see. Gitu. Jadi misalkan ada stone chip atau baret digantinya masih murah. Oh, I see. Gitu. Jadi secara umum desainnya itu civilized tapi DNA rally-nya tuh masih ada. Masih ada dipertahanin. Gokil. Keren. Mas lanjut mas. Ya. Ini kayaknya ada satu hal yang unik dari bannya nih mas. Oh, iya. Ini bannya gimana mas? Ada treatment khusus kah atau apa gitu? Treatment khusus sih enggak ya, cuman Tipe-tipe komponnya mungkin yang gua nggak tahu. ini mobil pas awal terima dari pabriknya itu pakainya Dunlop. Dunlop. Iya, Dunlop pakainya. Oke. Dunlop soft compound dia. Soft compound kayak buat sirkuit ya? Iya, soft compound karena kan buat ngerekat banget ya. Kayak gitu. Cuman minusnya dari soft compound-nya si Subaru yang Dunlop ini, kalau kata mekaniknya gua itu setiap 30.000 harus diganti. Catat tuh guys. Itu. Satu ban berapa mas? Satu ban tuh gua lupa harganya, tapi waktu itu sempet gua nemu Dunlop 2 gitu, ori dari Dunlopnya langsung itu harganya 2,5. Satu biji. 2,5 Dapat 2. Berarti sekitar 1,7-an ya? Ya, kurang lebih lah segitu. Itu lagi hokinya tuh. Wah, I see. Tapi itu Dunlop. Itu Dunlop. Itu Dunlop. Kalau yang disaranin ada nggak? Disaranin sejauh ini sih kalau buat all terrain itu kalau kata mekanik gua sebenarnya BF Goodrich itu udah bagus. BF Goodrich, yoi. Itu dia. BF Goodrich itu udah bagus. Gue baru tahu loh mas, BF Goodrich itu ada buat sedan ya? Ada buat sedan ternyata. Karena kesannya buat SUV Iya, biasanya gitu kan? SUV all terrain gitu ya biasanya. Ini mas pakai apa nih sekarang nih? Kalau ini sekarang depan belakang tuh beda. Bannya depan belakang gue beda. Yang belakang masih stok pabrik Dunlop, yang depan ini gue pakainya BF Goodrich. Mantep. Mas, BF Goodrich berapa harga itu mas buat ban depan ini mas? Ini BF Goodrich Phenom. Nggak tahu detailnya namanya. Oke, no problem. Itu satu bannya itu kalau nggak salah harganya 2,5 ke atas. Satu bannya doang. Nih guys, sepasang 5 juta. 10 juta bro. 10 juta itu. Tapi BF Goodrich emang keren sih. Itu bagus. Keren. Bagus. Dia itu yang setahu saya mas ya, untuk yang mobil SUV pun, walaupun kembangannya tebel, tapi senyap. Ya itu aneh banget itu. Nggak ada suara tuh nggak ada. Biasa-biasa aja. Beda. Ini pun begitu ya? Ini sama. I see, gitu. Keren. Nah, kalau ban BF Goodrich ini pas udah ganti perlu 30.000 ganti nggak? Apa beda? Enggak, kalau ini beda. Oh, I see. Pokoknya kalau udah ngerasa nggak nyaman atau udah ngerasa licin, ya udah ganti. Oke. Gitu. Tapi BF Goodrich bang depan ini emang buat aspal kali ya? Atau gimana? Ini yang depan ini kelihatannya sih kayak buat trek ya, karena di sampingnya kan halus nih. Iya, halus banget tuh. Halus. Ternyata pas gua bongkar sendiri, di dalamnya ada patternnya. Oh, I see. Jadi masih bisa all terrain lah. Oke. Ini. Dan bahkan gua cari di Google pun ternyata ban yang gua pakai all terrain. Oh, I see. Bisa all terrain. Baru tahu gue. Itu beli di mana kemarin mas? Ini waktu itu ganti bannya itu di pit stop di Karawaci. Pit stop Karawaci. Ya. Oke, shout out to pit stop Karawaci. Di situ. Buat referensi. Oke, perbanan udah kita omongin. Nah, lupa satu nih, bensin mas. Mas pakai apa nih mas? Ronnya harus apa dan ada merek tertentu nggak? Oh, itu. Aslinya itu dari mobilnya RON 95 tuh bisa. Cuman ya loyo lah. 95 gitu? Itu ternyata loyo. Sebut merek boleh nih. Misalnya loyonya RON 95 apa nih? Pertamax, Vivo, Total, Waktu Shell. itu gua isi RON 95 Pertamax Green kalau nggak salah. Pertamax Green RON 95. Ya, Pertamax Green RON 95. Itu gua coba ternyata kalau mau agak agak kencang dikit ya. Biar agak kencang dikit tuh harus di RPM 3000. Oke. RPM 3000. Akhirnya disaranin sama bengkelnya dan pusatnya itu pakai 98 aja. Wow. RON 98 dan akhirnya gue coba pakai Shell Nitro. Shell Nitro.
Berasa tuh? Berasa banget, ternyata di 2000 pun udah bisa narik mobilnya. Oh, ternyata sepengaruh itu ya? Pengaruh loh ternyata itu. Dan akhirnya sekarang pakai Nitro mulu. Shell Nitro terus? Shell Nitro terus. Terus liter berapa ya? Lo tau nggak Pak, berapa sih liter? Ya 14.000 kali ya, Nitro Plus. Nitro Plus sekarang sih udah 13.730 ya. Berarti ya? Full tanknya berapa nih? Ini full tank kurang lebih mungkin bisa 700.000. 700 liter ya tingginya? tangkinya kalau nggak salah 50-an liter lah. 50-an something ya? 50-an liter lah. Pakai Shell Nitro full tank kurlep 700 ribuan. 700 ribuan. Mantep. Itu dia. Dan disaranin emang lebih enaknya pakai Shell Nitro karena waktu itu gue sempat nyoba pakai Pertamax Turbo, agak beda tuh RPM-nya. Agak loyo dikit kalau turbo. Berasa. Jadi RPM-nya pakai nitro itu mungkin di RPM lebih rendah itu lebih udah dapat masih bisa narik. Kalau pakai turbo agak tinggi dikit. Agak tinggi dikit. Paling cuman beda berapa ratus RPM doang. Nggak sampai 1000 kok. Ada timbalnya kali itu. Ya, itu dia. Sudah omongin Papa. Ini sharing pengalaman aja guys ya. Ya. Oke. Mas, makasih banyak nih ngobrol-ngobrolnya, dan gue yakin banget apa yang Mas sampaikan ini pasti berguna buat yang nonton, khususnya buat yang pengen punya mobil ini. Punya Subaru, rally lover, disaranin pakai Subaru. Yoi banget, Itu pasti dia. banget. Dan tadi pengalaman-pengalaman Mas itu bisa jadi referensi ya buat teman-teman ya. Sekali lagi makasih banyak Mas waktunya. Sama-sama, makasih juga. Thank you. Dan makasih banyak buat lo yang udah nonton. Gue Hari Nugroho pamit. Sampai ketemu di part 2. Karena part 2 gue akan coba test drive mobilnya dan akan ngobrolin interior sama Mas Rizky lagi. Oke? Makasih banyak udah nonton, komen, like, and subscribe. Udah jelas itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo buat gue dan juga buat channel ini. Gue Nugroho pamit. Sampai ketemu di part 2. See ya!